Legend of the Great Sage. Chapter 651. Raja Pohon Beringin tersenyum. Jika kamu tidak mengecewakanku, aku punya hadiah kecil untukmu. Mata Li Qingshan berbinar. Hadiah kecil, Raja Pohon Beringin pastilah sesuatu yang tidak berguna. Meskipun dia tahu kemungkinannya kecil, alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan bulu Phoenix lagi. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Namun, semua serangga itu bersembunyi di batang pohon. Bagaimana aku bisa menemukannya? Batang pohon beringin itu 100 kali lebih keras dari batu, dan dipenuhi dengan ki spiritual yang padat. Indra jiwa berjuang untuk menembusnya. Jangan khawatir, saya akan menunjukkan jalannya. Di dinding sebelah kanan Li Qingshan, kayu itu tiba-tiba berputar menjadi sebuah pintu, menuju ke tempat tungau yang menggali berada. Aku juga belum pernah melihat pohon beringin melakukan itu. Li Qingshan bercanda sambil membalas perkataan Raja Pohon Beringin, pernahkah kamu melihat pohon beringin menangkap serangga dengan sendirinya? Aku adalah Raja Pohon Beringin. Li Qingshan tersenyum. Mustahil untuk bertahan hidup tanpa prinsip, tapi sama saja jika seseorang tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Tidak ada hukum yang tetap. Itu semua demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Bisakah kamu membuat pintu ini sedikit lebih besar? Li Qingshan melihat pintu itu lebarnya hanya beberapa kaki. Jika orang biasa yang tidak bisa terbang, mereka mungkin hanya bisa merangkak masuk. Nak, jangan terlalu pilih-pilih, kata Raja Pohon Beringin. Membuka lubang di tubuhnya sendiri jelas bukan sesuatu yang membahagiakan. Yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah berkata kepada Hua Chenglu, Chenglu, diamlah di sini dan tunggu aku sebentar. Saya akan kembali untuk Anda setelah saya menangani serangga, atau saya mungkin langsung keluar. Saya akan meminta Raja Pohon Senior untuk menghubungi Anda ketika saatnya tiba. Petik 2. Kakak Li, kurasa kita bisa berkumpul bersama. Hua Chenglu cemberut. Dia tidak ingin tinggal di sini sendirian. Baik-baik saja maka, jangan bilang kakak Li memanfaatkanmu. Li Qingshan membuka tangannya sambil tersenyum. Tersipu malu, Hua Chenglu hanya bisa memeluknya. Dia melingkarkan lengannya di pinggang pria itu dan bergumam pada dirinya sendiri seolah sedang menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, kita tidak akan melewatkan momen ini. Ujung hidung Li Qingshan dipenuhi dengan aroma yang samar, seolah-olah itu adalah kombinasi dari aroma 100 bunga. Dia pernah mencium aroma ini pada Hua Sengshan sebelumnya, jadi itu pasti ada hubungannya dengan metode kultivasinya. Baru saja dia berada di tengah pertempuran dan tidak punya waktu untuk menghargainya dengan cermat. Saat ini dia merasakan pinggangnya ramping dan lembut, namun penuh dan kencang. Memang seperti bunga mekar yang bisa dipetik. Dia menunduk dan tersenyum. Memang tidak buruk. Ayo pergi. Wajah Hua Chenglu memerah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihatnya, hanya mendesaknya. Baiklah. Li Qingshan melihat betapa malunya dia dan berhenti menggodanya. Dia dengan mudahnya memasukkan tungau penggali yang telah dipaku sampai mati ke dalam kantong 100 harta karunnya. Bagaimanapun, makhluk ini adalah Jenderal Daemon, dan ia telah melahap banyak pohon beringin. Tubuhnya dipenuhi dengan ki spiritual, jadi sayang sekali jika dibuang begitu saja. Dengan kata lain, meski terlihat agak menjijikkan, namun kaya akan protein. Ini bisa memberi kita banyak nutrisi. Yang paling buruk, kita bahkan bisa memberikannya kepada kaki 1000. Melompat ke dalam terowongan panjang, gelombang air biru melonjak. Daripada mengatakan dia sedang terbang, itu lebih seperti dia tergelincir maju mundur. Jalannya tidak berupa garis lurus. Terkadang, dia tiba-tiba memasuki jalur cacing dan tiba-tiba mengubah arah. Baru saja mereka berada di tengah pertempuran, jadi Hua Chenglu tidak merasakan apapun. Sekarang dia fokus pada perjalanan, tidak ada hal lain yang dapat mengalihkan perhatiannya. Aroma seorang pria terus-menerus menyusup ke hidungnya, sementara tangan di pinggang dan punggungnya tampak memanas secara bertahap. Melalui pakaian tipisnya, dia merasakan sensasi terbakar. Mau tidak mau dia ingin menjauh darinya, tetapi setiap kali mereka melaju dan mengubah arah, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap dekat dengannya, seolah-olah dia terus-menerus menggosoknya, hanya saja tidak menggunakan tangannya. Wajahnya sangat merah hingga seperti meneteskan darah. Dalam sekejap mata, mereka tiba di gua lain. Tungau penggali putih yang bahkan lebih besar dari tungau sebelumnya sedang menggerogotinya dengan mulut penuh. Li Qingshan mengayunkan pedang iblis pengkhianat, dan hati iblis di gagangnya bersinar dengan cahaya jahat. Dalam sekejap, luka besar muncul di tungau yang menggali. Sebelum tungau yang menggali bisa bereaksi, Li Qingshan sudah menyerang lukanya dengan cahaya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya sebelum melompat keluar lagi. Dia memegang inti daemon lain di tangannya, langsung menekannya dengan kekuatan penyuruh. Setelah kehilangan inti daemonnya, tungau penggali langsung berpindah dari Jenderal Daemon menjadi binatang daemon biasa. Tubuhnya dengan cepat menyusut, pada akhirnya mencapai ukuran pria dewasa. Tepat ketika ia hendak melarikan diri, lapisan cahaya biru melonjak dan menyelimuti tungau yang menggali. Dengan serangkaian suara retak, ia membeku menjadi es. Udara putih dan dingin meresap ke sekeliling. Teknik Icebound. Meskipun Li Qingshan tidak mengolah ki spiritual es dari istana pasangan es, teknik ini masih cukup untuk menghadapi binatang daemonik. Dia ingin memasukkannya ke dalam kantong 100 harta karunnya juga, tapi pada akhirnya dia gagal. Ternyata, tungau yang menggali itu telah membeku, namun belum mati. Li Qingshan mengeluarkan kantong serangga halus dan menaruhnya di dalamnya. Dia tidak tahu cara memurnikan Gu, tapi serangga hidup yang pernah mencapai Jenderal Daemon pasti sangat berharga. Paling tidak,
dia bisa memberi makan kaki 1000. Li Qingshan berseru, selanjutnya, pedangmu sangat menarik. Raja Pohon Beringin tidak pernah mengira dia bisa membunuh tungau yang menggali dengan mudah. Dia juga tahu bahwa pedang iblis pengkhianat itu luar biasa. Ini adalah pedang iblis, tapi hanya kaum iblis yang bisa menggunakan pedang iblis. Apakah dia orang iblis yang bersembunyi? Yang lebih luar biasa lagi adalah kekuatan yang dia gunakan untuk menekan inti daemon secara instan. Li Qingshan tersenyum. Jika saya tidak memiliki berlian dalam kesulitan, bagaimana saya bisa cukup berani untuk melakukan hal seperti itu? Jika dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, membunuh tungau yang menggali saja akan menjadi masalah. Bahkan jika dia mengalahkannya setelah mengalami banyak kesulitan, tungau penggali yang tak terhitung jumlahnya akan menyebar bersama, dan dia akan berjuang untuk membunuhnya. Dengan pedang iblis pengkhianat di tangan, Li Qingshan melihat lokasi inti daemon dengan sekali pandang sebelum menekannya dengan kekuatan penyuruh. Tampaknya sangat mudah. Namun, Raja Pohon Beringin memahami dengan sangat baik bahwa sebagai fondasi daemon, inti daemon bukanlah suatu kelemahan. Faktanya, itu bahkan bisa digambarkan sebagai kekuatan. Jika diperlukan, itu bahkan bisa digunakan untuk menyerang musuh seperti mengendalikan artefak. Hanya mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang bisa langsung menekannya, tapi itu pasti tidak semudah baginya. Tidak mengherankan ketika Si King mengeluarkanku dari Provinsi Kabut di masa lalu, samar-samar aku bisa merasakan perubahan dalam rahasia surgawi. Benar saja, saya bertemu dengan orang yang menarik. Anak ini sama sekali tidak biasa. Dia ditakdirkan bersamaku. Seperti yang dipikirkan Raja Pohon Beringin, dia membuka jalan lain. Apa kamu baik-baik saja? Apakah Anda ingin tinggal di sini dan beristirahat? Petik 2. Li Qingshan dapat merasakan pernapasan Hua Chenglu agak tidak teratur. Detak jantungnya semakin cepat, dan suhu tubuhnya meningkat beberapa derajat. Bukan berarti dia adalah seorang pemuda lugu yang belum pernah bersama seorang wanita sebelumnya, jadi dia dapat dengan jelas menebak bahwa itu karena dia. Dia tersenyum tipis. Pakaiannya semuanya ditenun dari sutra ulat sutra spiritual yang berharga. Meskipun terlihat ketat, sebenarnya sangat tipis. Di bawah pelukan yang begitu erat, dia pada dasarnya bisa membayangkan garis tubuh wanita itu di kepalanya. Hua Chenglu menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak ingin tinggal di sini sendirian, tetapi jika dia berpisah darinya sekarang, dia akan benar-benar mengakui perasaan aneh. Li Qingshan tersenyum melihat tindakan menipu dirinya sendiri dan memulai perjalanannya lagi. Dia harus mengakui bahwa perasaan memeluknya cukup menyenangkan. Dia menambahkan dengan sangat kurang ajar, jangan salahkan aku jika kamu merendahkanku. Itu hampir membuat Hua Chenglu gila. Bukankah kamu bilang kamu tidak boleh menggoda saudara perempuan temanmu? Semua pria mesum. Tidak satu pun dari mereka yang baik. Bahkan jika mereka merendahkanku, itu bukan urusanmu. Dia memamerkan giginya dan menatap Li Qingshan seperti kucing dengan bulu berdiri tegak, yang membuat Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia membantai, benar-benar tak terhentikan. Kemanapun dia lewat, serangga itu jatuh ke tanah. Hanya 7 dari mereka yang telah mencapai Daemon General, dan beberapa ratus di antaranya adalah Daemon biasa. Ada Dasmon yang lebih lemah lagi, yang pada dasarnya berjumlah puluhan ribu. Meskipun Li Qingshan tidak berhenti, dia masih membutuhkan waktu 16 hingga 19 jam untuk membekukan semua tungau yang menggali dan memasukkannya ke dalam kantong serangga. Menghitung waktu, sudah hampir 24 jam, yang berarti 1 hari penuh. Medan perang akan segera lenyap. Dia memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, dan dia telah mencapai tujuan awalnya. Meskipun dia tidak berhenti sejenak pun, dia terutama menghabiskan pikiran dan energi dari hati iblis di pedang iblis pengkhianat. Ki spiritualnya terus pulih, dan sekarang telah memenuhi dantiannya sepenuhnya. Pedang ki dari pedang yang tidak lengkap menjadi lebih kuat, menyerap total 70% ki spiritualnya. Namun, setelah mencapai 50%, laju penyerapannya melambat, dan menjadi semakin lambat. Jika dia ingin memupuk pedang ki ini hingga kekuatan penuhnya, mungkin akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Itu juga karena pohon beringin besar memiliki ki spiritual yang lebih padat daripada tempat budidaya manapun. Tidak mengherankan jika 7 daemon serangga yang dibudidayakan secara perlahan telah menjadi jenderal daemon. 70% sudah cukup untuk membunuh orang, jadi kesempurnaan tidak diperlukan. Li Qingshan berhenti dan menggenggam tangannya. Teman, ini sudah waktunya. Aku akan pergi. Lalu dia berkata pada Hua Chenglu dalam pelukannya. Chenglu, tunggu di sini sebentar. Aku akan memimpin orang-orang itu ke medan perang lain dulu. Mereka sudah menjaga tempat ini begitu lama, jadi mungkin tidak akan ada penggarap lain di medan perang ini. Anda mungkin satu-satunya yang berteleportasi, jadi tidak akan terlalu berbahaya. Namun, Anda tetap harus bersiap. Jangan pelit dengan jimat Anda. Petik 2. Ah, baiklah. Hua Chenglu baru kembali sadar setelah beberapa saat yang mengejutkan. Dia setuju, tapi lengannya tetap melingkari pinggangnya. Dia pada dasarnya mempertahankan postur ini sepanjang hari, menempel padanya seperti koala dan menemaninya ke atas dan bawah pohon beringin untuk bertarung. Proses ini sepertinya tidak membosankan sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak merasakan berlalunya waktu. Di luar pertempuran, Li Qingshan akan menggodanya dari waktu ke waktu, dan dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan keadaan ini. Dia tidak lagi merasa gugup dan malu, memulihkan kembali sikapnya yang biasanya berlidah tajam.
Dia membalas tanpa mundur, yang membuat Li Qingshan tidak bisa berkata-kata beberapa kali. Namun, ada suatu saat ketika dia bertindak berlebihan, dan Li Qingshan dengan santai menamparkan pantatnya yang gagah. Ini adalah kebiasaan sisa dari interaksinya dengan Han Qiongzi, Helika Verparosa, dan Ye Liubo. Setelah itu, dia juga merasa telah bertindak terlalu jauh. Berpelukan dan berpelukan dipaksakan oleh situasi, dan menggoda bisa dianggap sebagai lelucon, tapi tamparan itu jelas tidak senonoh. Dia segera meminta maaf, dan Hua Chenglu mencengkeram pantatnya seolah-olah dia tersambar petir. Setelah itu, dia menjadi sangat marah, bersikeras untuk turun. Li Qingshan memang salah sejak awal, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya di saat seperti ini? Meminta maaf beberapa kali tidak ada gunanya, jadi dia berhenti bicara. Lagi pula dia sudah memukulnya. Pada saat ini, klonnya kebetulan tiba di kota prefektur dan melihat pertempuran sengit di langit. Li Qingshan juga terkejut di dalam hati. Si King sudah mampu menangkis begitu banyak kultivator inti emas sendirian tanpa kehilangan keunggulan. Dia benar-benar pangeran ke-11. Akibatnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada klonnya, memperhatikan dengan cermat kemampuan musuh besarnya, si King. Hua Chenglu tidak mengatakan apapun karena kesal, dia juga tidak memeluknya lagi. Dia mengizinkannya memeluknya seperti boneka besar. Hanya setelah lebih dari 1 jam barulah dia mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di pinggang pria itu lagi dan menempelkan kepalanya ke dadanya. Pada saat ini, pertempuran akhirnya berakhir. Li Qingshan kembali sadar dan merasa dia sudah tenang. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana, Hua Chenglu menghela nafas dengan lembut dan berbicara terlebih dahulu. Kakak Li, aku tahu kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Kamu telah menyelamatkanku berkali-kali, jadi aku seharusnya tidak terlalu keras kepala. Namun, kamu sudah memiliki saudari Han, namun kamu masih memprovokasiku seperti ini. Aku tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Kultivasi saya mungkin sangat buruk, tetapi saya bukanlah wanita yang mudah dimanfaatkan. Petik 2. Jika bukan karena aku sudah bertunangan dengan Qiongzi, bukankah dia akan begitu marah? Jangan terlalu menyanjung dirimu sendiri. Li Qingshan berpikir dan tersenyum. Selama kamu tidak marah, seperti kata pepatah, kakak laki-laki itu seperti seorang ayah. Anggap saja aku sedang memberimu pelajaran menggantikan ayahmu. Ayahku tidak pernah memukulku. Lagi pula, kamu jelas-jelas salah, jadi apa hakmu untuk memberiku pelajaran? Hua Chenglu sangat marah. Kamu jelas-jelas salah, padahal aku sudah berkompromi untuk berdamai denganmu, tapi kamu tetap benar. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan membiarkanmu memukulku. Wanita memang remeh. Petoy, siapa yang ingin membalasmu? Bukannya aku ibumu. Hua Chenglu tersenyum. Kenapa kultivasiku lambat sekali? Saat itu, dia jelas-jelas seumuran denganku, dan aku bahkan lebih muda darinya. Wanita cerdas dan cantik dari klan bangsawan ini selalu menjadi sasaran kecemburuan, tetapi ketika dia berinteraksi dengan Li Qingshan, dia merasa agak rendah diri. Di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Budidaya adalah standar evaluasi yang paling penting. Seringkali, ini bahkan bisa menjadi satu-satunya standar. Untuk mendorong murid-muridnya agar bekerja keras dalam kultivasi, klan dan sekte menanamkan gagasan ini dengan kuat di hati mereka. Mulai dari praktisi Qi, mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi akan menjadi kakak dan adik. Saudara-saudari junior harus membungkuk ketika mereka melihat mereka, apalagi seorang penggarap yayasan pendirian puncak seperti Li Qingshan. Dia adalah seorang jenius yang menakjubkan, diselimuti lingkaran cahaya yang tak terlihat. Hua Chenglu sangat terpengaruh oleh hal ini, dan dia bahkan lebih enggan dipandang rendah oleh Li Qingshan. Setelah episode ini, Li Qingshan tidak lagi berani berbicara atau bertindak sembarangan. Dia perlu berpikir sebelum berbicara. Dia selalu menjadi orang yang santai. Seperti kata pepatah, saat bunga mekar, seseorang harus memetiknya. Jika seseorang benar-benar tertarik padanya seperti Ye Liubo dan saudara perempuannya, dia tidak akan menolaknya. Namun, dia juga tidak akan berusaha untuk mengejar mereka secara aktif. Hua Chenglu dapat digambarkan sebagai kecantikan tertinggi, cukup untuk menggoda pria, namun dalam hal kecantikan dan daya tarik, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Master Gerbang Qiu. Dan, setelah menata begonia, dia tidak lagi merasa segan untuk menoleh ke belakang. Ini semua karena pengejaran terbesarnya dalam hidup bukanlah cinta. Hanya ada satu wanita yang pernah membuatnya merasa seperti ini, tapi wanita itu telah menuangkan seember air dingin ke tubuhnya, dan dia sudah benar-benar menyerah pada pemikiran itu. Hua Chenglu merasakan perubahan dalam nada suaranya dan merasa agak tersentuh. Sepertinya, dia sangat peduli dengan perasaanku. Li Qingshan dengan santai berbicara dengannya tentang masalah penjaga Hawkwolf dan Hua Sengshan. Hua Chenglu menjawab semuanya, dan dia juga menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Namun, kehidupan mereka jauh berbeda. Cara berpikir mereka juga berbeda, sehingga tidak banyak kesamaan. Li Qingshan bukanlah orang yang fasih berbicara, dia juga bukan orang yang tahu cara membuat gadis bahagia. Dia nyaris tidak pandai menceritakan lelucon kotor dan bertingkah seperti huligan. Akibatnya, dia hanya bisa membaca sekilas semua topik. Suasana tak lagi seantusias tadi. Dia juga tidak mau repot-repot mencari hal untuk dibicarakan. Dia lebih memperhatikan klonnya, memperhatikan perubahan di luar. Dia ingin melihat apakah dia punya kesempatan untuk mencuri arena naga dan membuat marah si King.
Memikirkan ekspresi Si King ketika dia kalah di arena naga saja sudah membuatnya merasa sangat senang. Hua Chenglu melihat bagaimana Li Qingshan tiba-tiba terdiam, tenggelam dalam pikirannya dan terkikik pada dirinya sendiri. Dia bertanya, "Kakak Li, apa yang kamu tertawakan?" "Ah, tidak ada apa-apa." Li Qingshan terkejut. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sedang memikirkan cara untuk membunuh Yang Mulia Si King. Hua Chenglu merasa hubungan mereka tampak semakin jauh, yang membuatnya agak sedih lagi. "Kau mengabaikanku." Li Qingshan tersenyum. "Tentu saja tidak. Aku hanya takut kamu marah jika aku mengatakannya." Hua Chenglu berkata, "Apakah aku mudah marah? Jika aku mengatakannya, kamu harus menjamin bahwa kamu tidak akan marah lagi." "Saya tidak bisa menjamin itu. Lalu bagaimana aku bisa berani menyinggung Nona Hua muda pertama dengan omong kosongku? Berhentilah mengejekku. Selama kamu tidak menyentuhku, aku bukan orang yang picik." Li Qingshan terkikik. Rasanya menyenangkan. Aku ingin tahu pria mana yang cukup beruntung memilikinya. Baru saja, pikirannya ternyata mengenang perasaan pantatnya. Senyumannya juga merupakan senyuman telanjang dan mesum. Hua Chenglu menggertakkan giginya. "Lagi pula itu bukan kamu." Suara kebenciannya bergema melalui gua yang gelap bersamaan dengan tawa Li Qingshan. Saat Hua Chenglu sadar kembali, perjalanannya telah mencapai akhir. Dia tidak bisa menjelaskan apakah itu panjang atau pendek, tapi dia belum pernah menghabiskan begitu banyak waktu dengan pria berturut-turut sejak muda, apalagi dengan cara yang begitu intim. Mereka begitu dekat sehingga seolah-olah menjadi satu kesatuan. Terpisah, dia justru merasakan rasa kehilangan. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, yang dia pikirkan hanyalah apakah dia sendiri yang akan berada dalam bahaya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan skenario terburuk. Bagaimana jika dia terpeleset dan terbunuh? Setelah itu, dia mulai panik atas imajinasinya, jadi dia berseru dengan keras. "Raja Pohon Senior, kakakku Li telah membantumu membasmi begitu banyak serangga. Dia dalam bahaya saat ini, jadi bagaimana kamu bisa menutup mata terhadapnya?" Suara kuno Raja Pohon Beringin terdengar megah. "Jangan khawatir, Li Qingshan, kamu berjanji padaku 3 hal. Kamu baru melakukan 1 hal sekarang, dan kamu ingin pergi." Li Qingshan berkata, "Bukannya aku tidak menepati janjiku, tapi aku benar-benar tidak bisa datang tepat waktu. Bahkan jika aku tidak pergi sekarang, aku akan dipindahkan secara paksa ke medan perang lain sebentar lagi. Pada saat itu akan merepotkan." Bocah Si King itu mungkin adalah penguasa arena naga ini, tapi tidak semua hal di arena naga ini bisa diputuskan olehnya. Jika kamu ingin tinggal, kamu jelas bisa tinggal. Mata Li Qingshan berbinar. Meski hanya sebagian kecil, seorang raja tetaplah seorang raja. Alhasil, dia tersenyum. "Benar-benar, Si King memburumu, jadi kenapa sepertinya dia mengundang serigala ke rumahnya? Padahal, aku benar-benar ingin membunuh mereka semua." Petik 2. "Sebaiknya kau memberitahuku tentang hadiah yang ingin kuberikan padamu. Si King secara khusus memohon padaku untuk itu, tapi aku tidak pernah setuju." "Baiklah, aku tergoda." Li Qingshan memahami bahwa beberapa barang berharga tidak dapat ditukar tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang mereka tawarkan. "Chenglu, bagaimana menurutmu?" Chapter 652. Naga hitam itu berenang melintasi langit, bergerak di antara sinar cahaya. Kadang-kadang muncul dan bersembunyi, kadang membengkak dan kadang menyusut, membuat pengepungan para pembudidaya inti emas meleset setiap saat. Sementara itu, naga hitam mengacungkan cakar dan taringnya, mengamuk seperti serigala di tengah kawanan domba. Ada banyak domba, dan meskipun mereka dapat menyebabkan kerusakan pada serigala hanya dengan kuku dan tanduknya, mereka tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Naga hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan gigi seperti pisau. Ia mengeluarkan kepulan asap hitam yang menyelimuti seorang kultivator inti emas. Awalnya, kultivator tersebut percaya diri dengan jubahnya, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Namun, jubah tersebut dengan cepat menjadi berwarna hitam, kehilangan sifat spiritualnya. Dia mundur dengan tergesa-gesa karena ketakutan, terbang sejauh 5 km dalam 1 saat. Kerumunan petani secara bertahap dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia mengolah mantra naga kaisar hitam, keluarga kekaisaran, yang lebih kuat dari semua metode budidaya kita. Metode budidaya tingkat kaisar sungguh luar biasa. Si King benar-benar siap memprovokasi kita. Dia jelas-jelas ingin menggunakan kita untuk membangun kekuatannya. Kita telah jatuh ke dalam perangkapnya. Semua kultivator mempertimbangkan untuk mundur. Jika bukan karena murid dan pengikut mereka masih terjebak di arena naga oleh Si King, mereka mungkin sudah melarikan diri ke segala arah. "Pangeran Si King, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan seluruh komunitas budidaya di Komando Rui? Anda tidak dapat mengalahkan kami hari ini, dan kami juga tidak dapat mengalahkan Anda. Mengapa kita tidak berdamai saja dan berhenti di sini saja?" Petik 2. Para kultivator melihat betapa mengesankannya kemampuan Si King, jadi mereka semua berhenti meremehkannya, menjadi sangat khawatir. Hari ini, mereka semua berkumpul. Mungkin mereka tidak takut pada Si King, tapi begitu mereka berpisah di masa depan, akan merepotkan jika Si King tiba-tiba memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Belum lagi masih ada Jia Zhen dan Edan yang belum mengambil tindakan. Situasinya tidak menguntungkan mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah kultivator inti emas? Jika mereka menemukan keberadaan yang lebih kuat dari mereka, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menyerah.
Meski pertarungan terus berlanjut, niat bertarung dan niat membunuh yang diberikannya ke Dragon Arena telah melemah secara drastis. Si King sedikit mengernyit. Pertarungan ini tidak memuaskan. Dia meringkuk dan berkata dengan kejam, kamu benar-benar sekelompok sampah. Kamu ingin melarikan diri begitu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Petik 2. Jika bukan karena aku ingin mengumpulkan Battle Wheels dan tidak ingin mengungkapkan kartu trufku terlalu dini, aku pasti sudah mengalahkan kalian sekumpulan sampah sejak lama. Sama seperti Bulan Utara yang tidak mampu membantai Komandan Daemon di masa lalu, si King juga tidak dapat melakukan hal yang sama. Membangun kekuatannya melalui pertempuran adalah satu hal, tetapi jika seorang kultivator inti emas benar-benar mati di sini, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Penggarap inti emas bukan sembarang Tom, Dick, atau Harry. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi masalah besar. Bahkan Istana Kekaisaran Grensia tidak punya pilihan selain merespons. Dalam keadaan seperti ini, mudah bagi si King untuk menangani situasi dengan mudah dan tetap tak terkalahkan, tetapi jika dia ingin melakukan apa yang dilakukan Northmoon terhadap Komandan Daemon, merobek anggota tubuh para pembudidaya inti emas ini dan mengalahkan mereka semua, itu akan menjadi hal yang baik, menjadi sangat sulit. Dia berpikir dalam hati, yang kuat seharusnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi mereka harus dikendalikan oleh lapisan aturan ini, membiarkan sampah yang lemah ini menjadi sangat berisik. Suatu hari, ketika aku naik tahta dan menjadi Raja Kaisar, aku pasti akan mengembalikan dunia ini menjadi normal. Semua pembudidaya saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka menanggapi kata-kata si King. Baik itu sampah atau membunuhnya, biarkan dia mengatakan apapun yang dia mau. Tepuk, tepuk, tepuk. Gu Yanning bertepuk tangan 3 kali dan tersenyum. King, jika memungkinkan untuk memaafkan, seseorang harus memaafkan. Kamu juga harus menjaga lidahmu. Karena kalian semua telah menyaksikan kemampuan satu sama lain, dengarkan saja aku dan kuburlah kapaknya. Petik 2. Si King menganggap pertempuran ini tidak menyenangkan, tetapi pada dasarnya dia telah mencapai tujuan awalnya. Dia telah membuat kagum semua penggarap dari sekte dan mengumpulkan cukup banyak battle wheel dan niat membunuh. Tidak ada manfaatnya melanjutkan pertempuran, jadi dia menuruti apa yang dikatakan Gu Yanning. Karena kamu sudah mengatakan itu, Yanning, maka lupakan saja hari ini. Aku hanya ingin membuat mereka mengerti bahwa Komando Rui masih merupakan dunia Grensia. Bukan giliran mereka untuk menjadi seorang kultivator. Si King kembali menjadi manusia dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Tidak peduli betapa tidak senangnya para penggarap inti emas, yang bisa mereka lakukan hanyalah mundur dan kembali ke teras awan melonjak. Mereka semua khawatir. Awalnya, mereka mengira setelah pertempuran di Gunung Burial Mound, 100 sekolah telah kehilangan kekuatan yang besar, dan akhirnya giliran mereka untuk mengambil alih Komando Rui. Mereka tidak pernah mengira akan ada beberapa orang yang lebih kejam lagi yang datang, sehingga keadaan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Li Qingshan menyembunyikan tiruan cerminnya dalam kegelapan dan berpikir, sayang sekali. Para penggarap sekte ini sungguh pengecut. Dia sangat ingin si King bertarung dengan para kultivator inti emas ini sampai mereka berdua terluka parah. Hanya dengan begitu dia dapat memanfaatkan situasi ini dan mengambil Dragon Arena untuk dirinya sendiri. Namun, dia juga memahami bahwa meskipun Gu Yanning tidak menjadi perantara di antara mereka, mereka tidak akan dapat melanjutkan pertempuran ini. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan Gu Yanning melirik dengan acuh tak acuh. Meski hanya sekilas, Li Qingshan tahu dia telah menemukannya. Wanita burung ini sungguh memiliki mata yang tajam. Gu Yanning menatap kota prefektur itu lagi. Bola kegelapan suram yang bersembunyi di gang telah menghilang. Dari awal hingga akhir, hanya dia yang menyadari keberadaan bola suram tersebut, dan hanya dia yang melihat bahwa bola kegelapan suram belum hilang. Sebaliknya, ia mengikuti bayangan besar Dragon Arena dan terjun ke dalamnya. Si King tersenyum. Segalanya menjadi semakin menarik. Arena naga dengan cepat menyusut, kembali ke si King. Dia mengirimkan indera jiwanya, mencari lokasi Li Qingshan terlebih dahulu. Dia mencarinya, tapi dia sebenarnya gagal merasakan lokasi Li Qingshan. Dia terkejut. Jangan bilang dia kabur saat perhatianku sedang terganggu. Itu tidak mungkin. Segera, dia teringat hanya ada satu tempat di Dragon Arena yang tidak bisa dia rasakan. Dia fokus pada medan perang hutan hujan tempat tinggal Raja Pohon Beringin Besar. Benar saja, dia melihat sekelompok pria yang terluka itu mengelilingi pohon beringin. Li Qingshan, menurutmu apakah aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di pohon? Si King mencibir dalam hati, tapi dia tidak akan melanggar aturan yang telah dia tetapkan di awal. Dia dengan sabar menunggu 24 jam berlalu. Tiba-tiba, dia menemukan 2 orang hilang. Salah satunya adalah Zulai, sedangkan yang lainnya adalah kurcaci. Si King segera menemukan jejak Zulai. Dia saat ini sedang melawan seorang wanita berbaju putih di medan perang danau. Tingkat budidaya wanita itu tidak terlalu tinggi, namun kendalinya terhadap aliran air sangat cerdik. Dia bahkan lebih gesit daripada ikan di dalam air. Zulai sangat kuat, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun padanya dengan segera. Namun, melihat situasinya, membunuhnya hanyalah masalah waktu. Orang barbar ini sebenarnya tidak mematuhi perintah saya dan pergi mengepung dan membunuh Li Qingshan. Setelah kompetisi berakhir, saya akan memberinya pelajaran yang tepat. Namun, tidak peduli bagaimana si King melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan kurcaci itu.
Jangan bilang dia juga memasuki pohon beringin besar bersama Li Qingshan. Atau dia sudah mati. Meskipun dia bisa segera mendapatkan jawaban selama dia menghubungi bawahannya, dia merasa bahwa hal itu tidak pantas dilakukannya. Di matanya, Li Qingshan sudah mati. Adapun kurcaci itu, jika dia sudah mati, biarlah. Lagi pula dia adalah seorang pengecut. Kemudian dia melihat situasi di medan perang lainnya dan tersenyum puas. Seperti yang dia rencanakan di awal, pertempuran dan pembantaian secara bertahap menjadi lebih intens. Para kultivator, terutama praktisi Qi, saat ini berada di bawah pengaruh Dragon Arena. Serangan mereka menjadi lebih ganas, dan ini hanyalah permulaan. Dia sedikit bersemangat. Dia telah mengumpulkan dan bertahan begitu lama. Dia akan segera berhasil. Chapter 653. Kelompok pria yang terluka itu juga melakukan persiapan. Mereka membuka formasi besar terlebih dahulu, menyelimuti semua orang di dalamnya. Artefak misterius di tangan mereka berkedip-kedip dengan cahaya, dan teknik yang kuat siap dilepaskan satu persatu. Mereka sedang menunggu Li Qingshan muncul sehingga mereka bisa memberikan pukulan fatal padanya. Pemandangan di depan mereka berputar dan berubah, dari hutan hujan menjadi gurun. Matahari terik, dan udara kering. Itu membatasi teknik air Li Qingshan dan mencegahnya melarikan diri. Namun, ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Li Qingshan sebenarnya tidak muncul. Mereka semua saling memandang, bertanya-tanya apa yang salah. Tuan Raja Pohon, mengapa Anda mengganggu operasional arena naga saya dan membuat Li Qingshan tetap di sini? Suara Siking menggema di hutan hujan, mengandung rasa bertanya-tanya. Medan perang hutan hujan pada awalnya adalah medan perang yang paling dia banggakan. Pohon beringin besar bisa memberinya banyak sumber daya yang sangat berharga, tapi bagaimanapun juga dia tetaplah 10 Raja Daemon. Meskipun dia menganut cara alami dan menjauhi urusan duniawi, dia tidak berani bersikap terlalu kasar. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya bukan Raja Pohon Beringin, jadi Anda tidak perlu menyebut saya sebagai tuan. Saya ingin menjaga teman kecil ini di sini selama beberapa hari untuk membantu saya membersihkan serangga dan tanaman merambat di tubuhnya. Setelah itu, saya sendiri yang akan mengirimnya keluar. Petik 2. Senior, kamu adalah tamuku. Tidak peduli apa yang kamu butuhkan, aku akan memenuhi tugasku sebagai tuan rumah dan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Tolong keluarkan Li Qingshan itu, senior, dan aku akan membantumu membersihkannya. Setelah Siking memindahkan cabang Raja Pohon Beringin ke arena naga, dia meminta maaf dengan sopan dan bahkan ingin menjadikannya sebagai tuannya. Namun, pohon beringin besar itu mengabaikannya sama sekali. Dia telah meminta sesuatu yang lain, tapi dia jelas ditolak juga. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa melawan Raja Pohon Beringin, jadi dia mengabaikan tungau penggali yang telah kehilangan predator alaminya. Dia ingin membuat Raja Pohon Beringin sedikit menderita, tapi dia tidak pernah berpikir dia akan memberi kesempatan pada Li Qingshan. Ini hanya masalah kecil, saya tidak akan berani menyusahkan Yang Mulia. Nada suara Raja Pohon Beringin besar tetap tenang seperti biasa sepanjang waktu, namun nada itu memberikan perasaan yang tidak dapat diubah, yang membuat Siking melakukan pukulan yang tidak terlalu lembut atau terlalu keras. Dia mengutuk dalam hati, tua ini. Siking tidak berdaya melawan tingkat raja, bahkan jika itu adalah tingkat raja yang paling temperamental. Dia hanya bisa mundur selangkah dan berkata, bolehkah saya bertanya berapa hari yang dibutuhkan? Setidaknya 3 hari, paling lama 5 hari. Baiklah, kuharap senior bisa menepati janjimu. Jika Anda masih tidak mau melepaskannya setelah 5 hari, maka, biarkan dia tinggal di sini selama sisa hidupnya. Petik 2. Siking menyadari bahwa jika Raja Pohon Beringin benar-benar ingin melindungi Li Qingshan, dia tidak bisa berbuat banyak. Bagaimanapun, dia tidak dapat mencabut pohon beringin besar dan menggali Li Qingshan untuk membunuhnya, meskipun dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, Raja Pohon Beringin bahkan tidak perlu memikirkan cara apapun untuk membalas dendam. Selama berita ini tersebar, pengadilan Kekaisaran Grensia akan segera menghukumnya, Pangeran ke-11, untuk memberikan penjelasan kepada Raja Pohon Beringin. Tidak sembarang orang bisa menyinggung Kaisar Sage. Menyinggung atasan adalah pelanggaran berat. Siking merasa murung di dalam hatinya. Kegembiraan dan kepuasannya karena menundukkan para penggarap inti emas lenyap sepenuhnya. Dia diam-diam memutuskan untuk menerobos kesengsaraan surgawi ketiga sesegera mungkin dan mencapai kerajaan raja. Percakapan antara Siking dan Raja Pohon Beringin mencapai lubang pohon yang gelap gulita. Li Qingshan dan Hua Chenglu bertukar pandang dan tersenyum. Li Qingshan berkata, terima kasih atas perlindungan Anda. Sepertinya kamu punya keluhan yang sangat mendalam terhadap Siking. Aku bisa melindungimu selama 5 hari, tapi aku tidak bisa melindungimu selama 6 hari. Kalau saatnya tiba, kamu masih harus mencari jalan keluarnya sendiri. Raja Pohon Beringin menganggap anak ini sangat tidak biasa, jadi dia menggunakan ini untuk mengujinya. Dia menduga dia mungkin akan meminta bantuan. Namun, dia tidak pernah menyangka Li Qingshan akan tersenyum secara emosional. Jalan hidupku sedikit berbeda dengan jalanmu. Aku hanya berusaha melakukan sesukaku dan membunuh sepuasnya. Semakin banyak musuh yang kumiliki, semakin baik. Apa yang sulit mudah untuk dipatahkan. Yang lunak tidak bisa dijaga. Raja Pohon Beringin mulai tertawa lagi. Tawanya mereda. Apakah kamu siap untuk masalah kedua? Li Qingshan mengangguk. Aku ahli dalam teknik air, jadi memanggil hujan spiritual bukanlah masalah. Namun,
Tanaman merambat matahari ini terlalu ganas, dan mereka bisa menyerap ki spiritual dari teknik tersebut. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku bisa membunuhnya? Jika dia tidak bisa mengendalikan tanaman merambat matahari terlebih dahulu, mungkin sebagian besar hujan spiritual akan diserap oleh tanaman merambat matahari. Namun, dengan kekuatannya sebagai penggarap yayasan, dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak terhadap tanaman merambat yang aneh dan bengkok ini. Raja Pohon Beringin berkata, itu membutuhkan gadis di sampingmu. Aku. Hua Chenglu membelalakkan matanya. Dia tidak percaya bahwa Raja Pohon Beringin yang agung akan membutuhkan sedikit praktisi ki seperti dia. Li Qingshan juga menganggap ini aneh. Gadis itu sangat manis, tapi mungkin pohon anggur tertipis pun bisa membunuhnya. Apakah metode kultivasi yang kamu praktikkan disebut metode mekar musim semi? Ya, bagaimana kamu tahu? Metode mekar musim semi adalah metode budidaya khusus yang diturunkan melalui keluarga Hua. Itu adalah metode budidaya elemen kayu yang sangat istimewa, mengumpulkan esensi dari 100 bunga untuk dibudidayakan. Meskipun tidak memiliki kemampuan menyihir, namun dapat meningkatkan daya tarik seseorang, memungkinkan mereka memiliki keindahan dan keharuman 100 bunga. Alhasil, klan tersebut terkenal memiliki banyak pria tampan dan wanita cantik. Saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi saya bahkan mengetahui seluruh manualnya. Saya bahkan mengetahui bahwa metode kultivasi yang Anda praktikkan disebut seni lautan tanpa batas, yang berasal dari sekte lautan di masa lalu, sudah ada sejak lama, dan tak seorang pun pernah datang ke Provinsi Kabut, jadi aku tidak tahu. Dengan umur Raja Pohon Beringin yang 10.000 tahun, berbagai metode budidaya yang dia tahu pada dasarnya sama banyaknya dengan lautan. Pengetahuannya begitu luas sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Masalah terbesarnya dalam mempraktikkan seni lautan tanpa batas adalah dia tidak memiliki seorang guru yang membimbingnya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah mencapai lapisan ke-6 dengan bakatnya yang luar biasa, Raja Pohon Beringin pasti bisa memberinya nasihat bagus dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Dia mengeluarkan slip giok untuk seni lautan tanpa batas dan penggunaan lautan. Jika Anda tertarik, silakan keluarkan dan baca dengan teliti. Jika Anda bisa memberi saya 1 atau 2 petunjuk, saya akan sangat berterima kasih. Dia merasakan kekuatan tak terlihat melewati tubuhnya, dan batu giok yang tergelincir di tangannya menghilang dalam sekejap. Cara kultivasi ini memang sedikit menarik. Kultivasi Anda tidak menyimpang, tetapi pemahaman Anda masih kurang. Biarkan saya memeriksanya dengan cermat terlebih dahulu, lalu saya akan berbicara dengan Anda secara detail. Mari kita kembali ke topik utama terlebih dahulu. Hanya ada satu saat ketika tanaman merambat berhenti menyerang, dan saat itulah mereka mekar. Hua Chenglu segera mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Raja Pohon Beringin. Metode Springtime belum bisa membuat bunga mekar lebih awal. Tetapi dengan kultivasi saya, mustahil bagi saya untuk membuat pohon anggur matahari sebesar itu mekar. Jika budidayamu tidak cukup, kamu dapat meningkatkannya. Saya dapat membantu kamu menerobos ke yayasan pendirian dalam 3 hari, tetapi kamu harus membayar harga tertentu. Hua Chenglu tidak hanya tercengang mendengarnya, tetapi bahkan Li Qingshan pun terkejut. Hua Chenglu baru berada di lapisan ke-8 saat ini. Kecepatan kultivasinya tidak lambat, tapi juga tidak cepat. Dia tidak jenius seperti Hua Sengshan. Dengan kecepatan seperti ini, dia membutuhkan setidaknya 1 dekade sebelum dia dapat mencapai yayasan pendirian. Meskipun Raja Pohon Beringin dapat membuat kultivasinya berkembang secara drastis dan mengalami transformasi total jika dia menyalurkan sedikit ki spiritual kayunya ke dalam dirinya, untuk menerobos diperlukan pemahamannya sendiri. Namun, menerobos ke ranah berikutnya membutuhkan pemahamannya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan sumber daya yang memadai. Dia tidak pernah kekurangan ramuan atau sumber daya sejak dia masih muda. Jika Raja Pohon Beringin tidak mengatakan itu, mereka berdua pasti akan menganggapnya sebagai bualan. Berapa harganya? Saya tidak memiliki apa-apa. Petik 2. Chapter 654. Hua Chenglu menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mendengarnya. Pengembangan kebijaksanaan adalah teknik menakjubkan yang diciptakan oleh agama Buddha. Teknik ini dapat secara langsung memasukkan pemahaman seseorang tentang Dharma Buddha ke dalam pikiran orang lain. Tidak peduli betapa jahatnya orang tersebut, mereka akan meninggalkan kebaikan dan kejahatan dan beralih ke agama Buddha setelah menerima dorongan. Tidak peduli seberapa keras kepala mereka, mereka akan mampu memperoleh pencerahan dan maju dengan gagah berani di jalur kultivasi mereka. Mengubah kejahatan menjadi kebaikan dan orang bodoh menjadi kebijaksanaan disebut dengan imbuemen kebijaksanaan. Petik 2. Sebenarnya ada teknik yang menakjubkan di dunia ini. Dengan kata lain, selama aku menerima imbuan kebijaksanaan, aku dapat dengan mudah menerobos wilayahku saat ini. Bolehkah saya bertanya apa yang perlu saya lakukan, senior? Petik 2. Mata Hua Chenglu bersinar terang. Bakatnya tidak buruk, tapi kemampuannya untuk memahaminya kurang. Lagi pula, tidak semua orang jenius. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tapi bukankah kamu bilang ada harga yang harus dibayar? Chenglu, aku menyarankanmu untuk tidak menerima pemberian kebijaksanaan ini. Ketika Li Qingshan mendengar penjelasan Raja Pohon Beringin, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, bukankah ini yang disebut cuci otak? Dan itu benar-benar cuci otak. Mengapa? Hua Chenglu melihat kerutan Li Qingshan dan menjadi semakin bingung.
Jika kamu sepenuhnya menerima pemikiran orang lain, apakah kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri? Apa gunanya meskipun Anda menjadi lebih kuat dan lebih pintar? Petik 2. Alasan mengapa teknik menakjubkan ini belum tersebar luas adalah karena teknik ini disegel oleh agama Buddha. Biksu yang menciptakan teknik menakjubkan ini juga menjadi gila dan meninggal. Menjadi gila, Hua Chenglu merasa ngeri. Raja Pohon Beringin bercerita tentang sebuah cerita lama. Beberapa ribu tahun yang lalu, ada seorang biksu yang berbudi luhur dan terkemuka di Provinsi Thunder bagian barat, yang dikenal sebagai guru kebijaksanaan Gyokchan. Dia sering merasa menyesal karena Dharma Buddha yang menakjubkan tidak dapat dipahami oleh semua orang, jadi dia membaca semua catatan dan berpikir keras selama 1 dekade sebelum akhirnya menciptakan teknik menakjubkan ini. Dia pertama kali melakukan teknik tersebut pada murid paling bodoh di kuil. Benar saja, murid tersebut memenuhi harapannya. Dalam 1 malam, dia bisa melafalkan semua kitab Buddha di kuil dengan lancar dan menguasai semuanya. Bahkan murid terpintar di kuil pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, dan budidayanya meningkat secara drastis. Hasilnya, semua murid di kuil bersukacita dan meminta Guru Chan Kebijaksanaan Giok untuk melakukan teknik tersebut pada mereka. Master Chan Kebijaksanaan Giok bahkan mengerahkan kekuatan mental dan magisnya untuk mencerahkan mereka semua. Hasilnya, setiap murid menjadi pintar dan baik hati. Master Chan Kebijaksanaan Giok juga percaya bahwa dia telah memahami teknik tertinggi untuk memberikan semua kehidupan, jadi dia sangat gembira. Seorang teman baik kebetulan berkunjung, jadi guru kebijaksanaan Giok Chan Chan menunjukkan kepadanya. Chan penguasa kuil, dari biara. Jika kita melakukan ini, apa bedanya antara Buddha dan iblis? Selesai berbicara, dia meninggalkan kuil. Master Zen Yutong mengira teman baiknya itu iri padanya dan merasa sedikit tidak bahagia. Namun, ia tidak mengambil hati sampai pada majelis Dharma yang diadakan sebulan sekali. Para murid biara duduk untuk mendiskusikan Dharma. Di aula besar, ada hampir 100 murid, tetapi mereka berbicara seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Bahkan ekspresi dan nada bicara mereka serupa. Majelis Dharma yang seharusnya saling balas dendam dan perdebatan sengit, tiba-tiba menjadi damai. Tidak ada perselisihan, seperti genangan air yang tergenang. Meskipun usianya baru 8 atau 9 tahun, ia memiliki kesan seperti orang tua. Zen Master Yutong sepertinya melihat 100 Zen Master Yutong berbicara sendiri. Ketakutan tumbuh di hatinya, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Pemberian kebijaksanaan ini berbeda dari mantra lainnya. Setelah digunakan, akan sulit untuk membalikkannya. Oleh karena itu, pada suatu malam yang penuh badai, Guru Zen Yutong berteriak, "Saya akan membunuh mereka semua. Aku akan membunuh mereka semua." Dia membunuh dirinya sendiri. Kisah tragis tersebut membuat Hua Chenglu pucat. Dia tidak ingin menjadi Master Chan Kebijaksanaan Giok. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia. Jalan pintas tidak mudah diambil. Raja Pohon Beringin tersenyum. Girly, kamu tidak perlu terlalu takut. Tidak ada yang namanya keindahan atau kejahatan. Bertindak terlalu jauh adalah sebuah bencana. Tidak ada metode kultivasi yang baik atau buruk. Selama kamu mengetahui batas kemampuanmu, maka kamu akan menang. Aku tidak akan mengubahmu menjadi orang lain secara tiba-tiba. Selama masa persiapan, aku akan melakukan yang terbaik untuk hanya memberimu pemahamanku tentang metode mekar musim semi. Peningkatan kemampuanmu untuk memahami akan terbatas pada pendirian yayasan. Aku akan mengurangi pengaruhnya pada pikiranmu, tapi itu tidak dapat dihindari. Anda harus membayar harganya. Pertimbangkan sendiri pro dan kontranya. Dengan 10.000 tahun kebijaksanaan dan pemahaman Raja Pohon Beringin, jika dia memberi Hua Chenglu imbuhan kebijaksanaan, itu bukan hanya sekedar pendirian yayasan. Dia bahkan memiliki dasar untuk memadatkan inti emas. Namun, Hua Chenglu akan tenggelam sepenuhnya. Jika dia mengendalikan batasannya, itu akan mengurangi pro dan kontra. Meskipun masih ada pengaruhnya, itu tidak akan cukup untuk sepenuhnya memutarbalikkan atau melenyapkan hati Hua Chenglu. Bagi Li Qingshan, distorsi sekecil apapun tidak dapat diterima. Meskipun ia sangat mengagumi cara bertahan hidup Raja Pohon Beringin, namun ketika diceramahi bahwa, yang pantang menyerah itu mudah dipatahkan, ia tetap harus menjawab dengan kasar, yang lembut tidak bisa dijaga. Sehebat apapun barang yang Anda miliki, itu tetap milik Anda. Saya punya prinsip sendiri. Hua Chenglu malah ragu-ragu. Dia menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak sebelum mengangkat kepalanya lagi. Saya setuju. Chenglu, Li Qingshan menekan bahunya sambil mengerutkan kening. Kakak Li, jika aku tidak bisa menyelesaikan ketiga tugas ini, aku tidak akan bisa menerima hadiah senior. Anggap saja ini seperti aku membayarmu kembali karena telah menyelamatkan hidupku. Hua Chenglu menyeringai, terlihat santai dan ceria. Kalau begitu lupakan saja, saya tidak pernah menganggap hadiah lebih penting daripada Anda. Li Qingshan berkata dengan tegas. Martabatnya tidak mengizinkan seorang gadis kecil berkorban untuknya. Dia ingin mengatakan itu, tapi dia harus lebih berpegang pada pendapatnya sendiri. Dia tersenyum lagi. Dibandingkan dengan hadiah apapun, menurutku ciuman dari Chenglu sedikit lebih memikat. Hua Chenglu memelototinya dan mengangkat dagunya. Jangan pernah memikirkannya. Dia tertawa terbahak-bahak juga. Kamu pasti bercanda. Aku tidak sehebat itu. Kakak Li, kamu jenius. Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi kita manusia untuk berkultivasi.
Menggunakan beberapa perubahan untuk ditukar dengan waktu 10 atau bahkan 20 tahun, serta pil yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai manfaat dari peningkatan budidaya kita, mungkin tidak ada seorang pun selain Anda yang dapat tetap tidak tergerak sama sekali. Petik 2. Li Qingshan berkata dengan tegas, ini bukan masalah sepele. Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Hua Chenglu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak perlu mempertimbangkannya. Jika kultivasiku tidak mengalami kemajuan, aku mungkin harus mematuhi ayahku dan menikah dengan orang lain hanya dalam beberapa tahun. Li Qingshan berkata, dengan kakak laki-lakimu di sini dan aku di sini, Li Qingshan, menurutku tidak ada yang bisa memaksamu. Kamu dapat meluangkan waktu untuk memilih seseorang yang kamu suka. Hua Chenglu menekankan tangannya ke dadanya. Ini bukan paksaan. Ini tanggung jawabku. Aku sudah dimanjakan oleh ayah dan kakakku sejak aku masih kecil. Pada dasarnya aku mengabulkan semua permintaanku. Ini adalah sesuatu yang sudah kupahami sejak lama. Belum lagi sulit untuk mengatakan apakah Anda menyukai seseorang antara pria dan wanita. Meskipun Anda menyukai seseorang saat ini, Anda mungkin tidak akan menyukainya di masa mendatang. Pada akhirnya, akan lebih praktis untuk menemukan seseorang yang memiliki status setara. Petik 2. Li Qingshan sepertinya melihat kembali Hua Chenglu kecil yang serius dari beberapa tahun yang lalu. Dia mengusap kepalanya. Nak, kamu sangat praktis di usia yang begitu muda. Kamu sama sekali tidak tergila-gila dengan kakak laki-lakimu. Hua Chenglu meraih tangan besarnya dan melepaskannya dengan paksa. Kamu menjadi sensitif lagi. Aku tidak ingin sebodoh kakak laki-lakiku. Selama aku berhasil mencapai yayasan pendirian, aku tidak perlu khawatir tentang pernikahan lagi. Aku akan tetap melajang selama sisa hidupku dan belajar dari Gu Yanying. Aku akan membuatmu orang-orang bau mati karena iri hati. Para penggarap yayasan pendirian berusia awal 20-an semuanya adalah orang-orang jenius yang dihargai oleh klan mereka, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Mereka mempunyai otonomi tertentu dalam segala hal, besar atau kecil. Kecuali jika dia bersedia, dia tidak akan pernah menjadi alat untuk menikah. Tingkat kultivasi yang berbeda secara langsung mempengaruhi identitas dan status seorang kultivator, atau bahkan nasib mereka selama sisa hidup mereka. Li Qingshan tersenyum. Itu juga berhasil, kalau aku cemburu. Namun, jika suatu hari kamu menyesalinya, jangan lupakan kakakmu Li. Seperti kata pepatah, jangan biarkan barang mengalir ke orang luar. Hua Chenglu berseru, jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Dia mengubah topik pembicaraan. Padahal, jika ada petualangan menarik lainnya seperti ini di masa depan, kamu harus meneleponku. Aku tidak akan menyeretmu ke bawah lagi. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, saya sudah menjadi seorang kultivator inti emas. Saya mungkin masih harus bertarung dengan satu tangan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk melepaskan tanganmu untuk menggendongku. Wajah Hua Chenglu sedikit memerah. Semangat memenuhi matanya. Saya ingin melihat lebih banyak pemandangan. Saya ingin menerima rasa hormat dari Anda dan semua orang. Saya tidak ingin tidak bisa berteman dengan Zijian ketika saya melihatnya lagi suatu hari nanti. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Li Qingshan. Karena itu pilihanmu, aku hanya bisa mendukungmu. Hua Chenglu mengangkat kepalanya. Raja Pohon Senior, aku sudah memutuskannya. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku menerima imbuan kebijaksanaan? Datang, lubang lain tiba-tiba terbuka di dinding kayu, mengarah langsung ke tengah pohon beringin. Saat Li Qingshan membunuh tungau yang menggali, dia berputar di sekitar tengah pohon. Meski batang pohonnya berlubang karena dimakan tungau, bagian tengah pohonnya malah lebih keras. Hua Chenglu menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Qingshan. Tepat ketika dia hendak memasuki lubang, Li Qingshan tiba di sampingnya. Kawan, ini semua adalah bagian dari rencanamu, kan? Raja Pohon Beringin berkata, ini adalah takdir. Langit telah menyerahkanmu ke hadapanku. Li Qingshan melirik ke lubang pohon. Kalau begitu bolehkah aku masuk dan melihatnya? Meski mempercayai karakter Raja Pohon Beringin, ia tetap harus berhati-hati. Jika dia menolaknya, mungkin dia harus membuat Hua Chenglu mempertimbangkannya kembali. Tentu, lubangnya terlalu kecil. Aku pergi dulu, Hua Chenglu agak gelisah. Lubang itu bahkan lebih kecil dari lubang yang baru saja bisa mereka lewati. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Li Qingshan memeluk Hua Chenglu erat-erat sambil tersenyum. Tidak apa-apa, ayo kita peras. Setelah itu, dia melompat ke dalam lubang pohon. Kau meremasku sampai mati. Beberapa saat kemudian, Hua Chenglu mendorong Li Qingshan dengan kejam. Dia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Dia begitu kuat sehingga rasanya seperti dia mencoba menggosokkannya ke tubuhnya. Jangan terlalu halus. Kamu juga membuatku mati lemas. Li Qingshan menjawab dengan santai sambil menatap ruang aneh itu. Bentuknya seperti mangkuk terbalik, kira-kira seukuran aula besar. Ini adalah pusat dari pohon beringin besar. Ki spiritual meresap ke dalam tempat itu, begitu kental hingga seolah-olah akan memadat. Menarik napas saja sudah menyegarkan. Nak, datanglah ke tengah. Rilekskan tubuh dan pikiranmu. Suara Raja Pohon Beringin semakin nyaring. Hua Chenglu berdiri di tengah, dan akar udara berwarna hijau giok tumbuh dari sekelilingnya, melingkari anggota tubuhnya dengan lembut dan menekan titik akupuntur utamanya dengan sangat presisi. Lebih dari selusin dari mereka juga menekan titik akupuntur di kepalanya. Kakinya meninggalkan tanah dan dia mulai melayang. Chapter 655.
Hua Chenglu mengerang pelan. Dia tidak mau menahan rasa sakitnya, tetapi pada saat yang sama, itu disertai dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ki spiritual kayu yang sangat murni melonjak ke dalam tubuhnya, segera menggantikan semua ki sejati yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama lebih dari 1 dekade. Setelah itu, ia menyatu ke dalam tubuhnya helai demi helai, bersirkulasi secara otomatis sesuai dengan metode mekar musim semi. Lapisan pertama, lapisan kedua, dalam sekejap mata, dia telah mendorong budidayanya ke lapisan ke-8 sekali lagi. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan, mencapai lapisan ke-9, lalu lapisan ke-10. Semua meridian di tubuhnya dihubungkan oleh ki spiritual, yang jauh lebih murni dan berlimpah daripada ki spiritual yang awalnya dia kembangkan dengan susah payah. Itu memenuhi dantian dan lautan ki miliknya. Pohon beringin besar bagi Raja Pohon Beringin tidak lebih dari setetes air di lautan, dan ki spiritual yang memasuki tubuh Hua Chenglu tidak lebih dari setetes air di lautan. Namun, bagi seorang praktisi ki yang lemah, itu adalah hadiah yang begitu besar sehingga dia tidak dapat menanggungnya. Awalnya, ini sudah menjadi batasnya. Raja Pohon Beringin mungkin mampu membersihkan tubuhnya dan menerobos alam kecil dari praktisi ki, tetapi dia tidak bisa memaksanya untuk menerobos ke alam besar. Dia masih perlu berkultivasi dan memahaminya sendiri, tetapi siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Girly, bangun. Jaga pikiranmu. Jangan lupa siapa dirimu. Tiba-tiba, suara Raja Pohon Beringin terdengar di kepalanya. Itu adalah kebalikan dari permintaannya untuk merilekskan tubuh dan pikirannya saat ini. Hua Chenglu melakukan yang terbaik untuk memulihkan secercah kejelasan dari kegembiraan yang luar biasa karena berhasil menerobos. Dia berpikir, saya Hua Chenglu. Informasi yang luas dan rumit meledak dengan hebat. Di masa lalu, dia tampak berada dalam labirin yang gelap, terus-menerus mencari jalan keluar untuk jalan hidup dan kultivasinya sendiri. Pada saat itu, dinding labirin tiba-tiba runtuh. Cahaya putih terik menyinari, dan lapisan labirin serta kegelapan yang mengganggu dirinya sepenuhnya lenyap. Bahkan tubuhnya seakan lenyap, hanya menyisakan jiwanya yang berkembang pesat dalam cahaya. Dia seperti seseorang yang buta, tuli, dan bodoh sepanjang hidupnya tiba-tiba bisa melihat, mendengar, dan berpikir. Rasanya seperti ribuan tahun, namun juga terasa hanya sekejap. Dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa. Untuk beberapa alasan, dia berpikir dalam hati, ini pastilah tanah kebahagiaan tertinggi yang dibicarakan oleh umat Buddha. Jangan lupa siapa dirimu. Suara tua Raja Pohon Beringin terdengar lagi. Hua Chenglu memikirkan kisah guru Jade Passage Chan dan sedikit terkejut. Setelah itu, dia bertanya pada dirinya sendiri dengan bingung, siapa aku? Dia dipanggil Hua Chenglu, tapi itu hanya sebuah nama. Beberapa hal telah lenyap, beberapa hal telah berubah, dan beberapa hal muncul entah dari mana, menyatu sepenuhnya dengannya dan menjadi tak terpisahkan. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia menjadi lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Namun, sepertinya dia melewatkan banyak hal. Jika seorang anak menjadi dewasa seperti orang dewasa dalam semalam, dia akan kehilangan kenaifan masa kanak-kanak dan kesembronoan masa muda. Anak itu mungkin tidak pernah tahu berapa harga yang telah dia bayarkan, dan hanya akan ada ruang kosong dalam ingatannya. Akar udara masuk ke dalam pohon, dan Hua Chenglu melayang turun dari udara seperti kelopak bunga yang anggun. Ledakan, guntur dan kilat melintasi kehampaan, membaptis semua bentuk kehidupan yang ingin dilahirkan kembali. Hua Chenglu tidak panik sama sekali. Dia merentangkan tangannya dan menyambut turunnya petir. Ru Xin agak kesal. Begitu dia memasuki arena naga, dia segera pergi menemui kelompok Liu Changqing. Namun, dia bertemu dengan tamu tak diundang di sepanjang jalan, seorang pria yang memegang trisula merah menyala dan terbakar dengan api yang meledak, Zulai. Ru Xin tidak ingin berkelahi dengan siapapun, dan Zulai juga mengikuti perintah Si King, pergi bertemu dengan yang lain di hutan batu. Mereka berencana mengepung dan membunuh Li Qingshan bersama-sama. Dia agak enggan melaksanakan perintah ini, lebih memilih mencari kesempatan lain untuk bertarung sampai mati dengan Li Qingshan. Namun, sebagai seorang tawanan, dia tidak punya banyak pilihan. Di permukaan danau yang sehalus cermin, keduanya berpapasan begitu saja sambil berlari menuju sasaran yang berbeda. Ru Xin menghela napas. Pemakan api selalu ahli dalam pertempuran, dan kekuatan api yang mereka gunakan bahkan lebih mengejutkan. Orang ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada para penggarap yayasan pendirian yang terlambat. Kilatan cahaya api tiba-tiba melesat, menghalangi jalannya. Alis Zulai berkerut dan nyala api di matanya melonjak. Dia menatap mata Ru Xin. Penampilannya luar biasa cantik, yang meyakinkannya bahwa wajah seperti miliknya tidak ada dalam ingatannya, juga tidak memiliki pemikiran tentang nafsu. Sebaliknya, dia mengalami perasaan aneh. Wanita ini sangat membuatnya jijik. Rasa jijik ini hampir bersifat naluriah. Dia tergoda untuk membunuhnya dan menyelesaikannya. Namun, ketika dia mempertimbangkan situasinya saat ini, dia mungkin merasakan hal yang sama ketika dia melihat manusia kultivator. Jika hanya perasaan jijiknya saja, dia tidak akan dengan sengaja berbalik. Di dalam rasa jijiknya terdapat rasa kedekatan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Perasaan ini begitu khas dan istimewa sehingga tak terlupakan bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Dia hanya mengalami hal seperti ini sekali dalam ingatannya, jadi dia bertanya. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Aku belum pernah ke tempat biadab seperti Provinsi Kabut.
Kamu mungkin salah mengira aku sebagai orang lain. Rusin tersenyum dan memandang Zulai. Dia juga melakukan yang terbaik untuk menelusuri ingatannya, tetapi tidak berhasil. Dia telah melihat terlalu banyak pemakan api di masa lalu. Setelah bertahun-tahun, yang tersisa dalam ingatannya hanyalah bola-bola api yang membara dan wajah-wajah yang murka. Zulai tidak berkata apa-apa lagi. Dia tiba-tiba menyerang dengan trisula, menembak ke arah Rusin seperti komet dengan api yang membakar. Karena dia menolak mengakuinya, maka dia akan membunuhnya dan melihat apa yang terjadi. Beginilah cara para pemakan api beroperasi. Orang akan selalu mengungkap banyak rahasia sebelum mereka meninggal. Jika dia masih menolak mengakuinya, maka mereka bisa membawa rahasia ini ke akhirat. Membunuh seorang penggarap yayasan pendirian awal seperti dia tidak akan memakan banyak waktu. Rusin sudah bersiap. Saat Zulai mengangkat trisula di tangannya, dia sudah terjun langsung ke dalam danau. Para pemakan api terkutuk ini. Trisulanya meleset. Nyala api menyinari permukaan danau saat kabut putih membubung ke udara. Suara Rusin terdengar dari dasar danau. Kudengar seekor pemakan api menjadi anjing Seeking, menggigit orang dimanapun atas perintah. Jangan bilang itu kamu. Diam. Zulai mengayunkan trisula dengan kejam ke arah suara itu. Dengan suara gemuruh yang hebat, permukaan danau itu terbelah. Nyala api turun, dan sesosok putih melintas, tetapi saat api mencapai dirinya, dia meluncur ke satu sisi dengan lembut. Kudengar di antara banyak orang lainnya, pemakan api memiliki temperamen yang paling buruk. Mereka semua adalah pria pemarah yang lebih memilih mati daripada menyerah. Sepertinya legenda tersebut tidak benar. Ternyata, mereka angkuh saat menghadapi orang yang lebih lemah dari mereka, tapi mereka mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan saat menghadapi orang yang lebih kuat dari mereka. Kudengar Seeking menyukai pria, cek-cek. Petik 2. Hati Zulai sakit karena ditusuk. Nyala api di tubuhnya segera melonjak hingga ketinggian 10 meter. Tahukah kamu bahwa semakin marah pemakan api, semakin kuat apinya? Mendesis. Rusin terjun ke dasar danau. Zulai awalnya berpikir dia bisa menghabisi Rusin dalam beberapa gerakan, tetapi dia menemukan bahwa dia bahkan lebih licin daripada Li Qingshan. Dia menolak untuk menghadapinya secara langsung, berenang seperti ikan di air. Tidak peduli seberapa keras apinya, dia akan selalu mampu menangkap celah dengan cerdik dan meniadakan gelombang serangannya. Seolah-olah dia mengetahui metode, gerakan, dan bahkan gaya bertarungnya seperti punggung tangannya. Dia jelas memiliki keuntungan yang luar biasa, tapi dia sebenarnya tidak bisa langsung menang, yang membuatnya semakin ragu. Selain pertempuran, ejekan dan ejekan Rusin terus-menerus terdengar dari dasar danau, membuatnya menangis. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan perintah Seeking? Serangannya menjadi semakin ganas. Dia bersumpah dia tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya. Rusin menghadapi bahaya berulang kali. Jika bukan karena banyaknya jimat yang dia miliki, dia akan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Dia mengerutkan bibirnya dengan kuat, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali seperti patung batu giok. Api yang terus-menerus menyerang, pelarian tanpa akhir, hutan tak berujung, kenangan yang awalnya dia lupakan tiba-tiba menjadi jelas sekali lagi. Darahnya masih menetes, tanpa sedikit pun memudar. Rasa sakitnya masih terasa seperti kemarin. Di kedalaman matanya, nyala api menyala kembali. Setelah bertarung selama lebih dari 1 jam, Zulai memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam, trisula di tangannya menusuk punggung Rusin. Rusin tiba-tiba berbalik, senyum cerah di wajahnya. Itu benar-benar berbeda dari ekspresi lembut biasanya, itu semarak seperti api, penuh agresi. Tiba-tiba, bayangan mengerikan dan aneh muncul di belakangnya. Itu adalah sosok humanoid aneh yang dibalut perban. Perban putihnya basah oleh darah dan nanah, benar-benar kehilangan warna putih aslinya. Tubuh yang terlihat melalui celah itu juga setengah busuk dan setengah busuk, ditutupi dengan luka beracun yang menjijikkan. Ada bagian yang bertulang, bahkan dagingnya seolah terpotong, ada pula yang bengkak seperti bola, kotor dan sangat jelek. Saat muncul, ia menerkam ke arah Zulai. Zulai sedikit mengernyit, tubuhnya terbakar api, dan dia mengenakan baju besi kokoh yang bahkan pedang pun tidak bisa melukainya. Dia yakin bisa memblokir serangan apapun. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk membunuhnya hanya karena bayangan belaka? Bayangan mengerikan itu sangat cepat. Tanpa suara, ia melewati api, melewati baju besi, dan menerkam tubuh Zulai. Zulai punya firasat buruk. Seluruh tubuhnya menegang, dan trisula melambat, memungkinkan Rusin mengambil kesempatan untuk menghindar. Zulai menyentuh dadanya, dan menemukan bahwa selain kekakuan awal, dia tidak merasakan apapun. Tampaknya bayangan itu hanya bisa berbuat banyak. Ternyata dia sengaja membuat bingung, dan dia hampir tertipu olehnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Pada awalnya, itu hanya sedikit ketidaknyamanan. Badannya terkadang dingin dan terkadang panas, serta terasa sedikit gatal. Pengendaliannya terhadap api menjadi kurang mulus, lalu kepalanya mulai terasa pusing, hingga serasa mau meledak. Ruam merah muncul di sekujur tubuhnya, sangat gatal hingga dia mau tidak mau menggaruknya dengan tangan. Dia mati-matian mengoperasikan apinya, mencoba menghilangkan perasaan tidak nyaman ini, tapi itu sia-sia. Meskipun serangannya masih sengit, dan dia berada di atas angin, dia tidak bisa lagi menjadi ancaman fatal bagi Rusin. Apa yang kamu lakukan padaku? Zulai berteriak dengan marah. Dia tidak lagi memiliki gengsi seperti sebelumnya, dan lehernya bengkak.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.